Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa yang budiman, sahabat-sahabatku yang baik, Masya Allah, Allah memberikan umur, memberikan kesempatan, kita bisa bersilaturahim, memberikan sehat. Wabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan. Kali ini kita kehadiran tamu yang sangat penting dan kita merasakan informasi yang akan disampaikan akan manfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anggito Abimanyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Agim. Mohon. Alhamdulillah, sehat Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Terakhir kita ketemu di mana? Di Cipaku ya dulu di ya? Cipaku. Tahun berapa itu tuh? Ya, 3 tahun yang lalu, sebelum saya di BPKH. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih ini meluangkan waktu. Kita ini bincang-bincang ringan. Tidak seperti reporter yang banyak bertanya ini, kita tukar pikiran saja yang kira-kira manfaat untuk kita dan para pemirsa. Ya. Kebayang sekarang Bapak diberi amanah sudah hampir 2 tahun ya. Jadi 2 tahun lebih ya. Oh, 2 tahun lebih. Apa itu namanya tuh? BPKH. Badan Pengelola Keuangan Haji. Waduh, itu udah berapa tuh uang yang terdaftar sekarang, Pak? Ya, Alhamdulillah kita dapat amanah sekarang per Mei ini 135 triliun dari sekitar 4,5 jamaah yang menunggu untuk haji. 4,5 juta. Ya, juta jamaah. Jadi 100 berapa triliun? 135. 135 triliun. Wah, saya nggak kebayang tuh berapa banyak. Kalau diilustrasikan seperti apa tuh? 135 triliun tuh bisa jadi apa sebanyak itu uang tuh, Pak? Ya, prinsipnya kan kami ini BPKH seperti juga tahu mungkin kita ini diberi amanah untuk mengelola uang setoran awal. Atau kan kalau jamaah haji mau berangkat bayar setoran awal bagi yang reguler 25 juta, sekarang dulu 20 juta, sekarang 25 juta, untuk yang khusus $4.000. Nah, itu kan mereka menunggu ya sebelum dapat panggilan. Maka uang itu diwakilkan ya oleh sahibul mal kepada kami sebagai mudharibnya, sebagai pengelola dana, dan kami diberi amanah untuk mengelola supaya uangnya lebih banyak dan itu bisa dikembalikan ke jamaah waktu mereka berangkat dan waktu mereka menunggu. Jadi ini uang 130 miliar uang jamaah yang dititipkan dan sekarang diamanahkan. Supaya apa diamanahkan di sana, Pak? Supaya tumbuh kembang atau supaya aman atau supaya apa nih? Ya, pertama supaya aman, yang kedua supaya tumbuh kembang, dua-duanya. Jadi kami prinsipnya adalah yang pertama aman dulu, yang kedua bertumbuh gitu, dan uangnya bisa diberikan kepada jamaah pada waktu dia menunggu 20 tahun sekarang kan. Kemudian waktu berangkat dia dijamin dia bisa berangkat dengan uang yang dia punya dan uang dari hasil pertumbuhan tersebut. Nah, kalau tumbuh itu nanti jamaahnya hajinya itu dapat kebagian juga nggak tuh yang kan uang mereka, Han? Atau dapat. Jadi sekarang sejak tahun 2018 ketika kami diberi amanah ini, uang yang disimpan oleh jamaah itu dikembalikan dalam bentuk tabungan gitu ya, virtual account, tapi nggak bisa diambil, itu hanya di saldonya ada. Dan kemudian waktu dia berangkat, uang itu atau jamaah dipastikan dia berangkat, dia mendapatkan hotel, dia mendapatkan catering, dia mendapatkan bis, dia bisa masyair, dia bisa ziarah, dan sebagainya. Nggak, itu kan diputar itu nanti ada lebihannya. Lebihannya untuk siapa itu, Pak? Dikembalikan, Jadi kalau ada surplus, ya ada surplus, itu masuk ke pokok lagi gitu. Oh, jadi nanti apakah jadi ada tambahan bekal gitu untuk jamaah yang mau hajinya gitu? Iya, kan sekarang mungkin juga tahu bahwa jamaah itu mendapatkan lebih daripada yang dia store. Oh. Dia bayar 35 juta selama katakanlah 20 tahun, dia mendapatkan bagian 10, sekarang 10 tahun aja. Dia mendapatkan bagian dari hasil pertumbuhan tersebut, kemudian bahkan waktu dia berangkat dia mendapatkan
hotel yang atau pelayanan yang lebih bagus daripada yang dia bayarkan sendiri. Oh, jadi dikembalikannya dalam bentuk pelayanan gitu, dana pelayanan Ada ya? dua, ada uang yang masuk di Hmm. rekening A, itu mulai 2008 kita berikan setiap tahun 2 kali gitu, kita masukkan rekening, tapi juga nanti pada waktu dia berangkat dia dapat biaya manasik lah, biaya asrama, biaya pesawat, kemudian sampai dengan yang di Arab Saudi. Masya Allah, Alhamdulillah. Apa suka dukanya nih diberi amanah berat? Tapi saya tetap penasaran Pak Anggito, Ya, ya. 130 triliun kan buat saya nggak kebayang itu kalau dijadiin bangunan atau dijadikan apa, seperti apa sih banyaknya 130 triliun itu? Ya, makanya kan 135 triliun itu kan uang yang mengendap, Pak. Jadi sebetulnya mengendapnya bisa 10 tahun, tergantung waktu tunggunya ya. Ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 20 tahun gitu ya. Jadi sebetulnya ya kalau dari uang segitu, itu uang yang dititipkan sebetulnya kita bisa berinvestasi untuk yang terkait dengan umat gitu, dan terkait dengan jamaah haji. Jadi misalnya kita lagi bercita-cita ini punya hotel di Arab Saudi gitu ya, Hmm. supaya jamaah haji umroh kita itu bisa menggunakan fasilitas yang kita miliki. Kemudian kita sekarang sedang menjajaki untuk investasi catering di sana dengan muasasah. Hmm. Itu ada satu kitchen yang ready meals yang siap saji itu. Kita mau ikut supaya masakan Indonesia itu bisa dinikmati oleh jamaah haji dan umroh Indonesia gitu. Dan itu sekaligus berbisnis karena jadi itu kan dapat dapat hasil gitu ya, dapat keuntungan lah gampangannya gitu dari hasil usaha itu. Iya, iya kan jamaah kita berapa banyak tiap tahun tuh berangkatnya? Kalau yang setahun setiap tahun 221.000. Wah, itu kan luar biasa itu ya. Ya belum Sekali belum berangkat umroh. tuh berapa triliun tuh Pak? Sekali berangkat gitu, berapa banyak uang untuk dari mulai berangkat sampai pulang yang dipergunakan oleh jamaah itu? 14,5 triliun. 14,5 triliun sekali Iya, pergerakan haji itu. iya. Dan itu bukan hanya nanti kan yang lain kan umroh juga. Umroh kita kan 1 juta per tahun. Itu bisa Ya. dibayangkan kalau kita punya hotel di sana, kita punya catering di sana dan sebagainya, itu kan luar biasa. Jadi 14,5 triliun Sebelum ya, Aslan. Ya, sebelum kita bicara teknis, ya, ketika Pak Anggito diberi amanah ini, apa yang ya. terpikir dan terasa? AA kan tahu saya dulu kan Dirjen Haji dan Umroh ya. Jadi Iya. ya, pernah ke AA juga waktu itu. Terus kemudian kan ada peristiwa yang menyangkut menteri sebelumnya sehingga saya mundur. Tapi saya kan punya obsesi untuk terus menjadi diyufur rahman ya, menjadi pengantar tamu-tamu Allah. Jadi saya punya cita-cita besar untuk jadi ketika BPKH ini dilahirkan oleh Kementerian Agama untuk mengurus uang dan saya mendaftar dan alhamdulillah prosesnya kemudian berlangsung, kemudian terpilihlah 7 orang pengurus pelaksana, 7 orang pengawas dan oleh teman-teman pelaksana saya diberi amanah menjadi kepalanya. Jadi Oh. kalau ya sukanya tentu lebih banyak daripada dukanya ya karena mengurus tamu Allah itu bisa kebayang seperti lah itu jadi dakwah menjadi menjadi membantu orang yang berangkat haji yang sudah mengumpulkan uang puluhan tahun, tahu cerita seperti itu. Itu kepuasannya nggak bisa diukur Nggak dengan bisa diukur. nggak bisa Nah, diukur. tahun ini kita Ya, dengar kan kita tidak berangkat nih. iya. Nah, ini sekedar obrolan rakyat. Padahal Saudinya sendiri apa sudah jelas membatalkan atau tidak nih, Pak? Itu keputusan pemerintah ya, jadi kami di Badan Ya. Pengelola Keuangan itu tidak terlibat dalam pengambilan keputusan ya dan tidak, tapi yang jelas kami tetap mempersiapkan. Dan kalaupun tidak jadi berangkat karena alasan keamanan, itu maka uangnya tetap akan kita kelola gitu. Jadi nanti kalau tahun depan jamaah itu berangkat ya kita akan optimalkan, tumbuh lagi duitnya lebih gede lagi sehingga nanti kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik tahun depan gitu. Jadi kalau BPKH sih nggak ikut campur dengan keputusan berangkat atau tidak ya. Enggak, kita akan pelaksana aja. Khususnya haji ini ya. Kalau umroh tidak masuk dalam BPKH ya. Umroh kita ini aja jualan layanan aja. Jadi Hmm. kami sedang tadi yang saya sampaikan kalau bisa kita mimpinya kan punya hotel di sana, bisa melayani haji kita selama
40 hari dan kemudian umroh Ramadan dan lain sebagainya. Kalau bayangkan kalau kita punya hotel, kalau kita punya pesawat untuk haji kan itu berkahnya insya Allah luar biasa. Wah itu karena travel aja sepanjang niatnya ikhlas dan caranya benar itu hidup travel. Tapi Iya, ada juga travel yang akhirnya nyungsep berjatuhan itu mungkin karena niat dan cara mungkin yang kurang iya, tepat ya. iya, iya, Itu yang betul. paling bahaya karena. Iya. Nah ini kembali nih Pak sehubungan dengan batalnya atau bukan batal lah Tidak diundurkannya ya. keberangkatan haji tahun ini. Hmm. Ini banyak mungkin mendengar ya berita-berita yang kurang jelas di masyarakat. Katanya uangnya bisa bakal dipakai apa gitu untuk nalangin situasi yang sulit ini. Gimana jawabannya, Pak? Mungkin Ya nggak? kita sih masalahnya begini. Jadi intinya bahwa uang haji itu harus dikembalikan untuk manfaat jamaah haji. Itu tujuannya A. Jadi tidak ada tujuan lain gitu. Nah, bahwa ada tujuan kedua, ada manfaat kedua, nah itu kan apa namanya tergantung situasi saja. Jadi sebetulnya itu tidak ada mandat atau amanah kita untuk melakukan yang lain yang tidak terkait dengan haji itu tidak ada dan itu tidak pernah direncanakan juga. Ya, misalkan wah pemerintah lagi sulit uang, pakai uang haji dulu itu enggak ya? Nggak ada itu, nggak Enggak ada, ada ya. Ini nggak isu ada. aja katanya situasi sulit. Iya, Wah, ada sekian triliun, udah aja pakai uang haji dulu untuk nalangin kesulitan. Kan di bawah sebagian mikirnya gitu, ada informasi iya, enggak ya? Nggak nggak mungkin ada, gitu ya? nggak ada. Jadi itu nggak ada. Kami pastikan dan di laporan kami kan juga pasti tidak ada itu seperti itu. Atau kalau misalkan ada permintaan nalangin situasi sulit, misalkan tolonglah itu pinjem uang itu, gimana tuh? Maaf ya Nggak, ngarang ini. nggak ada. Jadi kalau yang uang haji, yang setoran, itu tidak ada. Yang ada adalah uang yang dana sosial yang kami kerjasamakan dengan DT Peduli dan sebagainya itu kan dana sosial lain itu untuk umat, untuk Hmm. bangun masjid, untuk pendidikan, untuk apa namanya untuk kesehatan, untuk COVID itu bukan dana setoran, Oh, jelas. tapi ya kayak dana surplus lah CSR gitu kita bisa ngumpulin ada sisa itu ada keuntungan operasional lah itu dipindahkan Nah, itu itu namanya dipakai apa aja tuh, Pak, supaya ada lebihannya itu, itu supaya kan namanya masyarakat. masih ingat namanya dana abadi umat ya jadi Hmm. itu tapi jumlahnya itu jauh dibandingkan dengan jumlah setoran kalau itu 3,4 triliun Oh, tadi kan sedikit kita ya. ya itu 135 triliun yang tadi itu tidak boleh dipergunakan lain kecuali dikembalikan untuk manfaat jamaah haji. Tapi kalau yang 3,4 triliun itu anaknya ataupun apa namanya bagi hasilnya itu dipakai untuk pendidikan, pesantren, untuk dakwah, untuk apa namanya dulu waktu ada bencana gitu ya. Kemudian ini untuk bantu sembako, bantuan langsung Hmm. kepada ustadz, kepada dai, kepada marbot itu ada. Itu tapi itu Iya, iya. jumlahnya setahun kurang lebih 180 miliar. Yang dana abadinya baru 3, sekian triliun ya. Ya, itu dari dikumpul-kumpulkan sejak zaman dulu. Itu ada kalau ada keuntungan operasional gitu, kelebihan surplus pindah masukkan di potnya dana abadi umat.